selamat siang, selamat datang di podcast Hima Farsi. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Kepala Program Studi Sarjana Farmasi, yaitu Bapak Apoteker Dwi Bagus Pambudi, Magister Farmasi, Magister Hukum Kesehatan, yang biasanya mahasiswa menyapa dengan sebutan atau panggilan Pak Bagus. Oke, selamat siang Pak. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Jadi kali ini alhamdulillahirabbil alamin Pak Bagus sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast hari ini. Jadi sebelum kita mulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan sedikit pengalamannya di dunia farmasi? Oh iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saat ini diberikan amanah untuk menjadi Kepala Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Untuk Prodi Sarjana Farmasi ini setelah berdiri tahun 2014 dan saat ini sudah ada program studi pendidikan profesi apoteker. Jadi kalau kita lihat bidang farmasi ini sangat terbuka lebar sehingga peluang-peluang nanti pekerjaan juga banyak. Sehingga mari teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa, siswa-siswi SMK, SMA yang kemudian ingin melanjutkan kuliah bisa gabung di kami Prodi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Seperti itu. Oke, namun Pak, kan masih banyak sekali orang yang bingung antara sarjana farmasi dan apoteker gitu. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa sih perbedaannya seperti itu? Baik, sarjana farmasi ini merupakan lulusan yang harus ditempuh dalam waktu 4 tahun ya atau 8 semester. Di sini untuk jenjangnya memang berbeda dengan profesi apoteker. Jadi sarjana farmasi setara dengan S1 atau strata 1 yang harus ditempuh dalam 4 tahun. Kemudian yang untuk melanjutkan profesi apoteker ini adalah mahasiswa yang lulusan sarjana farmasi. Jadi nanti harus menempuh pendidikan sarjana farmasi dulu, habis itu bisa melanjutkan profesi apoteker selama 1 tahun. Nah, ketika melanjutkan profesi apoteker ini memang yang diinginkan adalah skill ya atau keterampilan di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tentu di sini nanti yang akan dilihat adalah skill-skill yang pernah didapatkan di sarjana kemudian diaplikasikan di prodi profesi apoteker. Oke. Setelah jadi berbicara tentang pendidikan dan perjalanan karir nih Pak, sebagai seorang pelajar sering muncul pertanyaan pastinya. Jadi apakah setelah lulus sarjana farmasi itu kita bisa langsung bekerja di apotek atau harus menjadi seorang apoteker terlebih dahulu? Oke, baik. Kalau sarjana farmasi ini memang di tahun 2023 ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang memang untuk sarjana farmasi ini tidak bisa mendapatkan STR-TTK. Jadi untuk melakukan pekerjaan farmasian di pelayanan, salah satunya apotek, maka tidak mendapatkan yang namanya surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, ketika dia sudah tidak bisa, maka peluangnya apa nih? Ketika di apotek nggak bisa, maka sebenarnya banyak yang kemudian bisa dilakukan. Karena untuk di pelayanan itu mengharuskan ada surat izin, maka kita bisa mencari di tempat lain yang memang tidak menggunakan surat izin. Di mana itu di PBF. Ya, PBF itu salah satu sarana praktek kefarmasian yang bergerak di fasilitas distribusi. Di situ kita juga bisa lulusan sarjana farmasi itu bekerja. Kemudian sebagai peneliti juga bisa karena memang lulusan sarjana farmasi atau sarjana ini juga tugas akhirnya berupa penelitian ilmiah seperti itu. Jadi kalau memang harus praktek, ya maka kita harus melanjutkan profesi apoteker sebagai apoteker seperti itu. Jadi kira-kira tahapan apa saja yang perlu dilalui ataupun ditempuh jika ingin menjadi seorang apoteker, Pak? Tentu yang pertama harus lulus dulu sarjana farmasi, kemudian nanti melanjutkan ke profesi apoteker. Nah, untuk masuk ke dalam program studi profesi apoteker tentu harus ada persiapan-persiapan yang disiapkan ya, karena untuk masuknya itu harus ada melalui seleksi ya. Seleksinya ada seleksi terkait dengan pengetahuan kefarmasian ya, nanti CBT, kemudian ada proses wawancara. Nah, ini memang di UMPP ini sudah ada program studi profesi apoteker yang mana menjadi wadah nanti ketika mahasiswa di sarjana farmasi UMPP untuk bisa melanjutkan ke
profesi di dalam kampus sendiri, itu seperti itu. Jadi memang harus disiapkan betul ya terkait dengan pengetahuan terkait dengan kefarmasian agar bisa lolos di prodi PSPA. Kalau untuk pengalaman Pak Bagus sendiri, apa sih tantangan terbesar Pak Bagus ketika menempuh perjalanan di apoteker dan dia bandingkan pada saat menempuh perjalanan sarjana farmasi gitu Pak? Iya, tentu kalau sarjana farmasi itu memiliki perbedaan yang beda banget dengan ketika kita SMA. Ketika kita SMA itu kan yang kaitan dengan IPA gitu ya, itu kan secara umum begitu. Ketika farmasi itu mengenal bahasa-bahasa Latin. Nah, bahasa-bahasa Latin itu yang menjadikan sesuatu hal yang baru, kemudian tidak hanya dihafalkan tapi dipahami. Nah, ini yang menjadi tantangan berat ya. Kemudian tidak lepas dengan yang namanya kimia. Nah, kimia ini mungkin dari SMA pun menjadi momok ya, menjadi momok untuk mata kuliah terkait dengan kimia ini. Tapi ini menjadi penting karena ini menjadi dasar ketika kita menjadi seorang farmasis ya. Maka dari itu mau nggak mau ya, karena kita ada tujuan tertentu yang menginginkan kita menjadi profesi apoteker, maka kita harus melalui prodi sarjana farmasi ini selama 4 tahun ya. Kemudian setelah kita lulus, maka kita bisa melanjutkan ke profesi hanya 1 tahun saja ya, dan itu pun 1 tahun pelaksanaannya hanya kita di di wahana praktek ya atau tempat PKPA. Nah, tempat PKPA ini menjadi tambahan pengalaman penting ya, karena didapatkan langsung dari praktisi dan tempat kerjanya gitu ya. Jadi memang itu tantangan berat di farmasi, tapi percayalah semua orang pasti bisa lulus menjadi apoteker seperti itu. Setelah menempuh pendidikan yang mungkin tidak bisa dibilang sebentar gitu ya Pak, pasti setiap orang tuh ingin memiliki penghasilan sendiri gitu. Nah, bicara soal lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan bagi seorang farmasi, apa ada perbedaan signifikan dalam hal peluang pekerjaan antara sarjana farmasi dan apoteker gitu? Oh, peluang pekerjaannya. Jadi kalau sarjana farmasi itu kan saat ini kan memang tidak mendapatkan STRTTK, tapi juga kita di Farmasi UMPP itu ada capaian pembelajaran lulusan, salah satunya adalah berwirausaha. Jadi nanti ketika kita lulus, kita punya modal gitu ya, kemudian kita punya ambisi juga untuk menjadi seorang pengusaha, maka kita bisa kok membuka sarana pelayanan kefarmasian, contohnya toko obat gitu ya, terus kemudian apotek. Ya, walaupun kemudian izinnya nggak pakai kita, tapi kita sebagai pemilik, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau di apoteker gimana? Kalau apoteker justru karena kita punya SIM-nya ya, maka kita akan lebih mudah ya. Kita mau buka usaha untuk apotek gitu kan, terus kemudian pakai nama kita sendiri ya, gaji sendiri gitu kan, ngelola sendiri, ini lebih enak daripada kalau kemudian kita punya modal pemilik memang, tapi yang melakukan orang lain. Jadi memang nantinya sarjana farmasi ini diharapkan tetap melanjutkan ke profesi apoteker, itu seperti itu. Lalu dalam dunia kerja nih Pak, apakah ada perbedaan tanggung jawab antara sarjana farmasi dan apoteker? Ya kalau yang namanya sarjana farmasi itu, kalau yang lulusan 2020 ke bawah itu yang masih memiliki STRTTK, dia termasuk di dalam tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian itu bekerja di bawahnya seorang apoteker. Maka dari itu untuk pertanggungjawaban sebenarnya kalau di sarana pelayanan kefarmasian atau di fasilitas kefarmasian itu tanggung jawabnya adalah apoteker. Tapi dalam hal-hal tertentu bisa kemudian ada pelimpahan ya tugas yang akan dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian. Tapi ada satu sarana yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian, yaitu di toko obat seperti itu. Lalu bagaimana peran organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia dalam membedakan ranah kerja keduanya? Baik. Kalau Ikatan Apoteker Indonesia itu kan memang suatu wadah atau suatu organisasi yang mengayomi, mewadahi seorang lulusan apoteker. Ya, jadi kalau sarjana farmasi ini dulu ya, ketika sebelum undang-undang terbaru itu kan
masuk dalam tenaga teknis kefarmasian. Jadi organisasi profesi yang mengayominya ini namanya PAFI ya, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Nah, sehingga kalau kita lihat perbedaan itu, tenaga teknis kefarmasian berarti ikutnya adalah PAFI, kemudian apoteker ini adalah ikutnya IAI. Nah, semenjak adanya undang-undang terbaru ini ya, tanda kutip adalah organisasi profesi memang tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengambil atau kemudian memfasilitasi lulusan apoteker harus masuk salah satu organisasi profesi. Tapi yang memang sudah settle atau berjalan ini memang Ikatan Apoteker Indonesia ini yang sudah berjalan ya, yang sebelumnya itu sudah diakui bahwa organisasi yang resmi untuk mewadahi lulusan apoteker. Jadi nanti untuk masuk ke organisasi profesi, tentu setiap organisasi profesi memiliki kode etik, memiliki ADART yang memang harus diikuti oleh anggotanya. Itu seperti itu. Baik, dari sudut pandang Pak Bagus sendiri, bagaimana prospek lulusan farmasi di masa depan nanti, terutama dengan perkembangan teknologi sekarang ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kaitannya dengan teknologi sekarang ini ya, farmasi ya, jadi peluangnya itu memang terbuka lebar, Mbak. Apalagi sekarang menggunakannya adalah menggunakannya online gitu ya. Sekarang ini kan banyak sekali sediaan-sediaan atau platform-platform yang menjual obat-obat atau suplemen ya, yang diperbolehkan untuk dijual secara online. Ini sebenarnya menjadi peluang ya lulusan farmasi ini, yang saat ini kan lulusan farmasi ini kan banyak yang muda-muda yang melek teknologi gitu ya. Nah, sehingga bisa melakukan modifikasi kaitannya dengan pembuatan startup. Karena apa? Karena ketika kita menjual branding suatu tempat usaha, misalkan kita punya apotek ya, membranding apoteknya kita, itu kalau kita memiliki kemampuan juga untuk yang melek teknologi akan lebih mudah. Secara online oke, secara offline oke. Hanya saja memang tidak semua sediaan farmasi atau golongan obat itu bisa diperjualbelikan melalui online. Ya, jadi ada ketentuan khusus atau golongan khusus yang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah obat keras. Obat keras itu tidak boleh ya. Karena itu harus didapatkan dengan menggunakan resep. Itu seperti itu. Jadi tantangannya peluangnya sangat banyak sekali. Di samping itu memang sekarang eranya adalah kosmetik. Ya, kosmetik ini memang menjadi menjadi tren ya. Karena apa? Karena untuk membuat suatu sarana pabrik kosmetik itu relatif lebih mudah, karena sekarang menggunakannya adalah maklun ya. Jadi kita memiliki tempat untuk pembuatan sediaan kosmetik, terus ada investor menginginkan membuat produk tapi dia nggak punya tempat, nggak punya alat, titipkan kepada kita membuatnya, lalu labelnya adalah dari investor ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya investor untuk bisa meningkatkan perusahaan kita seperti itu. Jadi banyak sekali kalau farmasi itu peluang-peluangnya. Di samping itu juga tentu di pemerintah memang suatu pekerjaan farmasian itu ditanggung-jawabi oleh seorang apoteker, maka setiap sarana yang dimiliki oleh pemerintah, baik puskesmas, kemudian rumah sakit, itu harus kemudian ada farmasisnya. Ini menjadi peluang ya, itu seperti itu. Oke, menurut Pak Bagus, apakah penting seorang sarjana farmasi gitu melanjutkan ke program profesi apoteker gitu, Pak? Ya, kalau dibilang penting memang sangat penting ya. Karena kalau sarjana farmasi kita tidak punya SIM nih, tidak punya tiket untuk bisa melaksanakan tanggung jawab terhadap pelayan kefarmasian. Nah, memang membutuhkan effort ya untuk bisa kita melanjutkan ke profesi apoteker. Satu, memang kaitannya adalah pengetahuan kita terkait kefarmasian agar bisa masuk PSPA. Kemudian yang tidak kalah penting adalah biaya. Ya, mungkin kita harus menyiapkan dari awal untuk pembiayaan terkait dengan profesi apoteker ini. Nah, sehingga kita harus tetap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Minimal kita adalah profesi apoteker agar kita bisa melaksanakan pelayanan kefarmasian di semua fasilitas kefarmasian, bisa di industri
kemudian bisa di rumah sakit, ya kan, terus kemudian bisa di PBF, itu seperti itu. Oke, tadi Pak Bagus menyampaikan bahwa minimal tuh apoteker gitu ya Pak. Iya. Lah itu di sisi lain bagaimana jika seorang tuh hanya lulusan sarjana farmasi Oke. gitu Pak? Kira-kira bidang apa saja mereka bisa bekerja? Gitu? Ah, iya. Kalau sarjana farmasi tadi tentu ya, kalau di sarana pelayanan ya, misalkan itu di rumah sakit belum bisa karena nggak ada SIM-nya, puskesmas juga belum bisa karena nggak ada SIM-nya. Yang memungkinkan adalah nanti di luar sarana pelayanan. Di industri bisa, ya, di industri itu bisa kita menjadi apa namanya petugas di beberapa bagian ya, misalkan di QC, QA gitu kan, terus di R&D ya, karena kita memiliki capaian lulusan yang bisa meneliti seperti itu ya. Jadi di industri sangat terbuka lebar. Terus kemudian di mana lagi? Di misalkan di marketing ya, marketingnya industri obat nih. Misalkan kita menjadi medical representative ya, kita memasarkan produk-produk yang dibuat oleh suatu industri seperti itu sangat banyak peluangnya. Terus kemudian di PBF tadi ya, di distributor itu juga bisa ya. Alumni kita di UMPP ini ya, yang setelah adanya undang-undang terbaru itu yang kemudian tidak memiliki STR-TTK, ini banyak juga yang ada di PBF ya, alumni kan banyak yang di PBF. Terus banyak juga yang menjadi ini, jangan salah, guru. Nah, guru farmasi ya. Jadi banyak sekarang ini SMK farmasi ya, sehingga banyak juga alumni kita ya yang sekarang menjadi guru farmasi ya, yang nggak bisa memang di sarana pelayanan, karena di sarana pelayanan membutuhkan suatu STR-TTK atau SIP-TTK seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau untuk apoteker sendiri nih Pak, di bidang apa saja mereka bisa bekerja secara eksklusif gitu? Maksudnya gimana Mbak ini? Jadi kan kalau misalnya sarjana farmasi gitu kan cuma bekerja di kayak kecuali pelayanan gitu ya. Yeah. Nah itu kalau apoteker itu berarti bekerjanya di bidang apa saja sih? Oke. Kalau apoteker luas ya. Kalau kita bicara apoteker itu siapa? Orang yang bertanggung jawab atau yang dapat melaksanakan semua pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian itu ada 3 fasilitas. Namanya adalah fasilitas produksi, berarti di industri, kemudian ada fasilitas distribusi, yaitu di PBF, kemudian ada fasilitas pelayanan. Nah, fasilitas pelayanan itu apa saja? Ya terdiri dari rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, ya kan, toko obat, itu termasuk pelayanan. Nah, di samping itu semua 3 fasilitas tadi, kita juga sebagai guru, sebagai dosen, ya apabila memang kita melanjutkan ke strata 2 seperti itu atau magister. Nah, sehingga peluang-peluang itu banyak. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat farmasi itu luas sekali. Kenapa saya bilang luas? Karena ketika farmasi itu dari calon obat, ya kita teliti calon obat, terus kemudian kita lakukan identifikasi, kemudian kita tahu pengujian tes farmakologinya, kemudian pembuatan. Setelah pembuatan itu kemudian kita mendistribusikan. Setelah mendistribusikan kemudian memberikan ke pasien. Tidak hanya kita berikan ke pasien saja selesai, tetapi juga ada pemantauan. Nah ini kan dari awal sampai akhir ini kan ranahnya farmasi ya, sehingga kalau dibilang itu peluangnya gimana lah, itu peluangnya tuh dari awal sampai akhir itu semua itu adalah farmasi. Itu seperti itu. Wah, luas sekali itu. Seperti itu, Mbak. Oke, bagi kami pelajar nih Pak yang masih ragu untuk melanjutkan ke profesi apoteker atau tidaknya gitu, mungkin ada saran atau masukan dari Pak Bagus? Iya, bagi teman-teman siswi SMA atau sederajat ya, memang kalau kita melihat farmasi ini memang terbuka luas ya, sehingga kita bisa menyiapkan dari sekarang ya, bagi Mas Mbak yang berminat ya untuk bisa bergabung di Prodi Sarjana Farmasi, monggo silahkan bisa mengunjungi website di UMPP ini ya. Tentu untuk persiapannya yang harus dilaksanakan berarti belajar ya, tolong belajar ya, diperkuat lagi keilmuan terkait dengan MIPA ya, MIPA, karena di farmasi ini memang basicnya ini adalah
mata pelajaran terkait dengan MIPA. Nah, tetapi walaupun kemudian MIPA itu menjadi persyaratan, maka kita tetap bisa kok nanti setelah lulus melakukan belajar lebih dalam lagi ya untuk bisa bergabung di kami ya. Kami tunggu teman-teman siswa-siswi SMA Sederajat ya dimanapun ya, kami terbuka untuk bisa bergabung ke Prodi Sarjana Farmasi Fikes UMPP ya. Karena apa? Kenapa harus pilih Fikes UMPP farmasinya? Karena kita akreditasinya sudah baik sekali, kemudian profesi apoteker sudah terakreditasi juga, dan saat ini banyak dosen-dosen yang saat ini masih melanjutkan ke program studi S3 ya, doktoral, sehingga ini akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di farmasi UMPP. Dan tentu di farmasi UMPP ini memiliki laboratorium yang cukup lengkap ya, alat-alat yang ada yang memiliki teknologi tinggi dapat dipakai oleh mahasiswa ya, sehingga mahasiswa memang benar-benar dia bisa melakukan dengan menggunakan alat tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, Ya. menurut Pak Bagus, apakah mungkin seorang sarjana farmasi Ya. bisa sukses di dunia kerja tanpa gelar apoteker? Tanpa gelar apoteker, nah sarjana farmasi bisa sukses banyak, ya kan, banyak. Karena apa? Karena sarjana farmasi itu kan terkenal dengan perhitungan, terkenal dengan penghafalan gitu ya. Karena kegiatan-kegiatan mata kuliah itu perhitungan, penghafalan, itu kan akhirnya menjadikan seseorang itu teliti. Nah, ketika dia teliti, kemudian dia tidak gerusah-gerusuh bahasa Jawanya gitu kan, maka dia bisa mencari peluang-peluang. Nah, salah satunya ini yang banyak ini sarjana farmasi yang kemudian lulus nggak melanjutkan apoteker tapi sukses banyak. Dia bergerak di bidang kosmetik. Ya. Nah, sekarang ini kan kosmetik ini kan menjadi tren ya. Dia bisa hanya reseller saja. Ya, dengan background sarjana farmasi dia tahu mana yang berkualitas, mana yang tidak. Ya, kemudian dia bisa memanfaatkan keadaan yang ada, peluang-peluang yang ada dimanfaatkan, itu bisa menjadi bagian dari penjualan reseller dari kosmetik. Ini sekarang ini banyak sekali yang kosmetik. Tapi tidak hanya itu, kalau kita memiliki usaha lain, misalkan di bidang farmasi yang lain, misalkan kita bisa menjadi untuk distributor alkes, Mbak. Nah, ini banyak sekali teman-teman ini yang alkes, karena mungkin pada waktu sarjananya dia penelitian menggunakan alat-alat laboratorium, memecahkan seperti itu ya, kemudian dia tahu oh ternyata setiap mahasiswa itu hampir kemudian memecahkan suatu alat. Nah, ini peluang nih buat adik-adik tingkatnya gitu ya, dia menjadi distributor ya bagi teman-teman mahasiswa yang mau butuh alat-alat laboratorium, bisa menghubungi saya. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali kita manfaatkan ya untuk di sarjana. Nah, ada juga Mbak, ternyata teman-teman itu ada yang membuat suatu kayak pembelajaran online gitu ya. Jadi teman-teman yang siswa-siswi SMA yang mau masuk farmasi ini loh, kiat-kiat khusus untuk bisa masuk ke sarjana farmasi. Nah, ini membuat istilahnya itu kayak pembelajaran gitu ya, online seperti itu. Itu juga menarik, itu seperti itu. Jadi banyak. Sebelum kita akhiri, ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan Pak Bagus kepada mahasiswa farmasi khususnya ya Pak, agar lebih semangat dalam mengejar karirnya seperti itu. Ya, baik, bagi teman-teman mahasiswa farmasi yang saat ini berproses ya, baik semester awal sampai semester akhir ya, jangan pernah patah semangat ya. Ibaratnya kalau kita sudah nyemplung gitu ya di suatu kolam gitu, terlanjur basah ya, maka jangan kita mentas ya, mentas itu bahasa Indonesianya itu ya, tapi kita langsung bisa, karena terlanjur basah kita langsung berenang. Agar apa? Agar kita bisa sampai ke tujuan. Jadi yang saat ini mungkin masih basahnya itu hanya sebagian, silahkan berenang ya. Karena apa? Karena nanti Anda yang akan menikmati setelah lulus menjadi sarjana farmasi. Anda akan bisa memanfaatkan gelar Anda,
Bisa jadi nanti Anda dengan gelar Anda ini bisa melanjutkan atau tadi yang saya bahas bahwa bisa memiliki peluang-peluang usaha seperti itu. Jadi minta tolong teman-teman mahasiswa farmasi khususnya di Sarjana Farmasi Fikes UMPP ya, tetap semangat ya, tetap sehat ya, tetap jalani ya, apapun yang terjadi tetap dihadapi saja. Itu saja, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya, oke teman-teman, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Pak Bagus atas kesempatan waktunya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Amin. Karena sebagai generasi remaja kita harus berani dan gigih ya Pak dalam mewujudkan impian. Maka jangan pernah ragu untuk bermimpi dan bertindak untuk mewujudkannya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Hima Farsi selanjutnya.